infonya, enggak bisa didengarkan? Oke. Baik, dalam ekologi hewan, salah satu yang kita pelajari adalah strategi mencari makan. Nah, di strategi mencari makan ini, ada namanya yang food habit, ada yang feeding habit. Jadi ada tingkah laku, kemudian hewan ini juga, kita kan hewan nih, ya, dalam kelompok, dalam taksonomi kita termasuk hewan. Ada strategi kita mencari makan, dan ada pilihan makanan apa yang harus kita makan. Nah, dalam strategi mencari makan ini, ada pengelompokan dari hewan-hewan. Mengapa harus dikelompokkan? Karena kita lihat hewan-hewan tertentu itu dia memilih makanannya, kemudian dia memilih caranya, apa-apa yang diuntungkan karena mereka punya insting. Nah, salah satu yang menurut Smith ini ya, bukan Sim ya, yang membacakan tadi, Smith 1990 bahwa aturan pembelian makanan konsumen itu kita saja nih mau makan nasi apa roti? Mau ayam apa ikan? Ya, mau sayur apa daging? Kita memilih kan? Sesuai selera, sesuai kondisi, ya apa yang kita butuhkan. Kalau kita betul-betul lapar, kita yang perlu sekali ini, misalnya yang harus kita makan adalah yang cepat energinya. Seperti teh manis. Nah, kalau maksudnya orang pingsan segala macam, itu kena nasi yang disuapkan ke mulutnya. Pasti teh manis dulu, supaya ada energi. Karena di sana ada monosakarida yang bisa langsung dicerna oleh tubuh. Begitu juga dengan hewan ini. Jadi hewan akan memilih kalau ada mangsa mana yang menguntungkan, mana yang lebih mudah dicerna, ya, mana yang safety dalam penyergapannya itu lebih aman. Kalau ada sapi, dia milih induk sapi apa anak sapi? Biasanya akan pilih anak sapi. Kalau misalnya serigala, kemudian singa, atau anak zebra atau ibu zebra. Pasti dia pilih anak, karena risiko yang paling kecil. Jadi dia akan memilih mangsa yang lebih menguntungkan. Menguntungkan ini dalam arti apa? Dalam artian energi yang dikeluarkan sedikit, tapi hasil yang didapatkan besar. Nah, kalau makanan mangsanya itu melimpah, hanya agak pemilih sedikit. Sama dengan kita, kalau banyak duit kan kita milih. Mau KFC kah, mau pizza kah, ya nak? Mau ayam geprek kah? Kalau nggak ada duit, coba Indomie saja dengan nasi cukup, ya kan? Nah, begitu juga dengan hewan yang lain. Kalau makanan melimpah, dia akan memilih. Tapi kalau tidak melimpah makanan, harimau, manusia juga dimangsanya. Karena tidak ada lagi yang mau dimakan. Makanya harimau-harimau yang masuk kampung, itu karena salah satu indikator kalau makanannya yang tersedia di alam itu berkurang. Nah, itu dia ya. Jadi dia akan memilih makanan. Nah, kita adalah pilihan terakhir. Kalau tidak ada lagi yang akan dipilihnya. Nah, kemudian dia akan memasukkan ini katanya diet jenis. Nah, yang kurang menguntungkan jika jenis yang menguntungkan relatif kurang. Ya kalau tidak ada yang mau dimakan lagi kita manusia saja, ya kalau tidak ada yang akan dimakan, barangkali genjer di sawah itu kita makan itu. Jadi yang selama ini tidak dimakan, dia makan. Karena kalau memang tidak ada pilihan lain. Kemudian kalau seandainya mangsa banyak ya pilih-pilihlah seperti kata Ibu tadi. Ya kalau makanan banyak kita akan memilih juga. Begitu juga dengan instingnya yang akan mengatakan loh ini loh yang lebih menguntungkan. Ya. Nah, slide kedua, Viva. Nah, ada ahli ekologi mengatakan bahwa secara naluri ya, secara naluri hewan-hewan itu akan memilih yang memenuhi kebutuhan gizinya yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh. Nah, makanya kita melihat ada monyet yang kenapa kok selalu makan, 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 atau kuda Nil yang selalu mengunyah, mengunyah, mengunyah. Mengapa? Kuda Nil tidak makan daging, dia makan rumputan. Rumput itu energi yang dihasilkan dari satu ton rumput itu kecil. Makanya sepanjang dia itu tidak tidur, dia itu mengunyah. Karena dia harus memasukkan sebanyak-banyaknya rumput untuk kebutuhan gizinya. Nah, tapi kita lihat singa. Singa itu setelah kebutuhannya itu terpenuhi,
bangkai berapapun bagusnya, daging berapapun enaknya dia tinggalkan. Dia akan istirahat, baru nanti hewan-hewan yang lain lah yang akan mengambil sisa-sisa makanan dari singa itu. Jadi singa itu sebetulnya contoh yang bagus bagi kita. Dia tidak makan berlebihan. Dia hanya makan kalau lapar. Kalau tidak lapar, dia tidak makan. Nah, kalau kita masih kenyang pun, simpan sana, simpan sini, masuk kulkas ya nak, diawetkan dan segala macam. Kalau hewan-hewan itu dia hanya membunuh kalau memang lapar. Dia hanya makan kalau memang lapar. Kalau perutnya sudah kenyang, dia tinggalkan bangkai itu. Tidak ada dia singa, yalah nanti bangkai ini dinaikkan ke atas ke atas pohon seperti leopard dan macan dahan itu untuk dimakan besok dan lusa. Tidak ada itu. Jadi secara alami, sebetulnya kalau kita lihat dulu kasihan sekali ya, rusa dimakan oleh singa, dia hanya memakan sekedarnya, ya. Nah, tapi yang hewan-hewan pemangsa juga dia memikirkan energi yang dikeluarkan sedikit, tetapi hasil dapatkan banyak. Cuma dia hanya makan sekenyang perut, tidak ada stok berlebihan. Nah, lihat aja ular juga begitu. Setelah dia makan, dia sempat makan kambing misalnya 1 ekor, itu sebulan dia tidur saja itu. Nggak mau dia makan lagi, tidak ada. Nah, ya, jadi itu sifat dari strategi mencari makan. Kalau dia sudah dapatkan nutriennya, maka dia akan stop. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa yang menarik. Nah, ada metode-metode mencari makan. Ini yang menyimpulkan itu adalah kita. Bahwa ternyata kita lihat, ada loh metodenya yang istilahnya pengembalaan. Yaitu hewan-hewan yang memanen rumput. Nah, hewan-hewan yang memanen rumput ini akan mengikuti arah hujan. Dia termasuk juga browser. Browser ini, kalau di tropis dia tidak terlihat. Yang terlihat sekali inilah di Afrika. Di waktu musim kemarau, maka dia hewan-hewannya akan berjalan itu ya ribuan kilo itu untuk menentukan atau mencari rumput-rumput yang masih ada. Indera penciuman mereka sangat sensitif, bisa menentukan kemana arah angin, kemana arah hujan, berarti di sana rumput-rumput ada. Karena kalau sudah musim kemarau, rumput itu menghilang, menguning kemudian menghilang. Nah, itulah yang mendorong hewan-hewan ini bermigrasi. Jadi salah satu faktor yang menentukan hewan ini bermigrasi atau tidak adalah faktor makanan. Ya, di samping faktor cuaca. Ingat ya, dari utara, dari kutub, hewan-hewan tertentu akan bergerak ke arah tropis, mencari udara yang lebih hangat, ya, untuk kelangsungan hidupnya. Kalau dia berada di kutub terus dengan malam yang sangat panjang, dingin yang sangat dingin, maka akan mati, mereka bermigrasi. Nah, di samping itu, kalau semua sudah tutup salju, tidak ada makanan. Otomatis yang merangsang mereka bermigrasi adalah dari segi cuaca dan juga dari segi makanan. Jadi yang browser, kemudian yang pengembalaan, yang katakan pemakan rumput ini, grazer ini, ya yang namanya rumput, kalau tidak ada air, ya dia mati. Tapi ingat ya, rumput mempunyai akar rizoma. Yang kalau disiram hujan saja sebentar, dia bisa tumbuh lagi. Nah, itu pula kelebihan dari yang diberikan Allah pada rumput ini. Jadi walaupun dia nampaknya habis di permukaan, tapi akarnya ini masih oke. Baik, lanjut. Nah, kemudian ada pula dari tingkah laku hewan, dari ekologi hewan ini yang pengumpul nektar, ya, pengumpul tepung sari, pengumpul biji. Nah, biasanya yang nektar dan buah-buahan ini jadi serangga. Tapi biji itu biasanya diambil juga oleh sejenis tupai, ya. Tupai liar itu yang mengumpulkan biji-biji, kemudian memasukkan ke liang-liang, dan itu digunakan pada waktu nanti dia tidak mungkin keluar di musim dingin. Nah, umumnya pengumpul biji ini adalah hewan-hewan yang berada di daerah subtropis untuk menghadapi musim dingin yang ekstrim. Nah,
Tetapi hewan-hewan yang di tropis enggak perlu. Karena makanan itu tersedia sepanjang masa. Kalau subtropis dengan tertutupnya daratan dengan salju, maka enggak ada makanan. Maka dia harus nyetok. Nah, begitu juga dengan bunga kupu-kupu, lebah, atau hewan-hewan pengumpul nektar dan buah-buahan, dan juga yang pengumpul madu. Nah, itu mereka menstokkan madu. Ya. Nah, bunga kan setiap tahun berkembang. Nah, pada daerah tertentu, di daerah ada namanya, kalau kita lihat ya dari video-video yang ada itu pemburu madu. Artinya hewan-hewan pengumpul madu itu di Eropa itu bergerak sesuai dengan perkembangan musim. Jadi di mana musim banyak bunga mekar, maka lebah-lebah itu akan menuju ke sana. Nah, para pengumpul madu juga mengikuti gerakan lebah, dan itu menjadi mata pencaharian bagi mereka. Mereka berkemah di daerah-daerah yang sedang banyak bunga, dan di sanalah mereka mengumpulkan madu. Nah, pada hewan-hewan penggali yang kita lihat, hewan-hewan tanah, ya, anai-anai, rayap, undur-undur, ya, ngengat, dan segala macam kumbang itu, dia menggunakan keistimewaan yang diberikan Allah padanya, yaitu adanya enzim selulose yang ada di dalam tubuhnya. Enzim selulose inilah yang digunakannya sambil menggali, memakan kayu-kayu, dan itu digunakan untuk mendapatkan energi atau untuk kebutuhan hidupnya. Makanya kalau rumah sudah kena anai-anai, ya, itu agak susah sekali. Kenapa? Karena dia mempunyai jaringan terowongan yang sangat-sangat banyak di dalam rumah kita, di dalam kayu-kayu kita. Biasanya kalau anak-anak itu habisnya hanya dengan api. Jadi susah sekali itu anak-anak itu, karena selagi ada kayu, itu adalah makanannya. Jadi kita yang berada di kampung, yang berada dekat hutan, kalau rumahnya beranai-anai, itu memang susah untuk menghilangkan. Karena memang itu kebutuhannya, dan anai-anai salah satu dari hewan-hewan yang berkoloni. Nah, mereka itu mempunyai ratu. Nah, kalau mau menghilangkan, ratunya yang dibunuh. Tapi selagi anai-anai terbang, kita semprot dengan baygon, itu tidak akan mempan. Dia akan tentaranya akan diproduksi kembali oleh ratunya. Nah, maka anak-anak itu cara menghilangkannya adalah dengan membunuh ratunya. Kalau dia berada, misalnya ada di rumah Anda, rumah-rumah yang tua, yang sudah lapuk, yang banyak anak-anaknya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, nah, jadi hewan-hewan yang menggali itu, dia mempunyai enzim khusus. Jangan lupa enzim selulose. Yang kita tidak punya, itu di lambung kita. Tapi dia punya. Ya, jadi cara mencari makannya ini, ya, food habit, ya, feeding habit, nah itu dia yang dilakukan oleh hewan-hewan ini. Baik, lanjut. Nah, ada yang dikatakan hewan penyaring. Ya, dia memang menyaring, biasanya yang dimakannya adalah fitoplankton dan plankton. Jadi memang dia menyaring aja, dia keluarkan saja alatnya, makanya dia saring apa makanan-makanan yang lewat atau partikel-partikel kecil. Nah, yang susah bagi kita adalah kita suka makan lokan. Kita suka makan kerang. Tapi kita tidak tahu kerang itu diambilnya di mana. Kalau kerang itu berasal dari tempat yang banyak polusi logam berat, seperti kasus Minamata. Di Minamata itu kasusnya dilihat ibu-ibu hamil, keguguran, anak-anak lahir, cacat. Rupanya mereka yang sekitar Teluk Minamata yang ada di Jepang itu suka makan kerang, ya. Yang kerang ini food feeder nih. Dia suka memakan sisa-sisa atau bangkai-bangkai yang berada di perairan. Nah, kita tahu ya, lokan kan kita mencarinya bukan dipancing. Lokan kita mencarinya di lumpur. Nah, lumpur-lumpur yang sudah terkontaminasi dengan logam-logam berat, itulah yang masuk ke dalam kerang.
Nah, kerang yang ada logam berat masuk ke tubuh ibu. Otomatis tidak bisa dicerna, logam berat tidak bisa dicerna. Akhirnya numpuk. Kalau ibu itu hamil, masuk ke bayinya. Ya, itulah yang melahirkan bayi-bayi cacat. Jadi hati-hati ya, yang suka hobi makan seafood, kerang dan segala macamnya itu lihat dulu. Jangan-jangan nanti Anda ke Jakarta, ke pantai utara Jakarta, ke Pulau Seribu, makan kerang itu enak, mahal, elit kan gitu. Padahal kita tidak tahu kerang itu berasal dari mana. Nah, tapi kalau misalnya Anda di kampung, daerah pesisir, yang sungainya itu masih bersih, yang ada lokannya seperti di Kambang, di Lengayang, itu kan penghasil kerang itu. Lihat dulu, ada enggak pabrik kimia di situ? Kalau tidak ada bersih, oke silahkan. Kadang-kadang kita heran, kenapa ya orang di kampung kok dapat kanker juga? Kita tidak membayang itu apa yang dimakannya bertahun-tahun. Karena kalau zat kimia ini yang masuk ke dalam tumbuh hewan-hewan laut atau hewan-hewan perairan ini, dan itu terkontaminasi logam berat, nah lama-kelamaan pada orang yang mengkonsumsinya juga akan terkontaminasi dengan logam berat. Hati-hati, ya. Enak sih, enak kerangnya. Enak itu pensi di pinggir laut. Tapi dari mana pensinya? Lihat dulu. Kalau pensinya dari meninjau, dulu meninjaunya bagaimana kondisi sekarang? Meninjau menuju danau mati. Karena terkontaminasi oleh zat kimia yang berasal dari pakan ternak. Ingat ya, kita bisa lihat ikan-ikan nila yang berada di kolam kita di kampung biasa, itu lama baru besar. Ikan-ikan nila yang berada di Singkara, cepat besarnya. Karena diberikan pelet. Dalam pelet itu lihat aja apa isi komposisi dari pelet itu. Semacam itu. Ya. Pelet-pelet tertentu itu memang diisi dengan hormon-hormon. Sama-sama kita makan dengan ayam potong. Disuntikkan ayam potong itu hormonnya. Sehingga 30 hari saja sudah bisa disembelih. Nah, cobalah ayam kampung. Setahun juga masih kecil dia. Karena tidak ada hormon yang disuntikkan dalam tubuhnya. Oke ya. Nah, kemudian Anda katakan hewan yang pemakan dasar ini, yang substrat, bintang laut dan bulu babi itu salah satu penghancur dari karang. Jadi hewan-hewan itu memangsa karang yang ditempatinya. Sehingga karang-karang itu mati dan memutih. Nah, di daerah tertentu yang sudah crowded, memang diadakan cara ya dimobilisasi untuk membunuh dari bulu babi ini. Karena bulu babi ini menghancurkan kerang-kerang ya, koral-koral yang sangat-sangat bagus di laut. Kalau kerang hancur, maka hewan-hewan tertentu yang hidup di sana juga akan hancur. Oke, lanjut. Nah, kalau pemangsaan, nah ini sudah kita bicarakan tadi ya, ada hewan memangsa, cuma yang kita ingat adalah ada hewan-hewan itu yang berburu secara sendiri-sendiri atau soliter, ada pula yang secara koloni. Nah, kalau harimau nah ada sama-sama itu. Harimau itu sendiri-sendiri. Ya, makanya daerah jelajah harimau itu ranknya itu bisa 200 km persegi. Kalau kurang dari itu, maka harimau itu akan memangsa apa yang ada, termasuk hewan ternak, masuk ke kampung, bahkan ke memangsa manusia. Ya. Nah. Kemudian dari yang berkoloni, contoh yang paling bagus berkoloni itu memangsa itu adalah memang singa. Ya, singa, kemudian lumba-lumba dengan hempasan ekornya mengumpulkan ikan-ikan, baru mereka memangsa, itu banyak sekali video-videonya bisa kita lihat. Nah, itu sangat bagus ya. Dan mereka mempunyai insting apa yang harus mereka bunuh dan untuk siapa mereka, setelah dapat nanti anak-anaknya akan makan dengan enaknya. Jadi mereka berkumpul, ada strategi yang menggiring hewan-hewan itu, memecah dari kelompok hewan sehingga ada yang terpisah satu ekor. Nah, itulah yang mereka kerjakan secara berkoloni. Jadi ingat ya, pemangsa itu ada dua, ada yang berkoloni, ada yang soliter. Soliter masing-masing. Mereka hanya akan bertemu kalau akan kawin.
Oke, nah kalau simbiosis ini ada inang, simbiosis ini memang ada dua, ada yang simbiosis ini parasitisme, ya, ada yang simbiosis ini mutualisme, ada yang komensalisme. Nah, jadi kita lihat padahal hewan-hewan lain kalau kita di gambar ini, ya di gambar ikan yang ada pada Anda ini, itu sebetulnya kalau hewan lain itu disengatnya, tapi enggak. Nah, kita lihat juga hewan yang memangsai mencari makanan itu ada dari sela-sela gigi ikan yang lebih besar. Itu kan mencari makan juga. Dia berlindung dari ikan itu, dia mendapatkan makanan, atau dari kudis-kudis kalau kita katakan, ya, yang ada di tubuh dari ikan-ikan besar. Dia berlindung di sana sambil makan. Nah, jadi kebiasaan mencari makannya ini, kemudian cara memakannya itu memang setiap hewan-hewan itu berbeda. Lanjut. Nah, ini sebetulnya mengais yang di atas sini gambarnya kurang pas. Ya. Karena kalau yang mengais ini, kalau misalnya binatang mati, tumbuhan juga mati, cacing tanah, keong tanah, tapi gambar kita di sini tidak menggambarkan itu, ya. Nah, burung manyar ini sama dengan burung pemakan mangsa. Anjing hutan ini tidak gambar anjing hutan pula, ya. Jadi memang ada hewan-hewan yang memperoleh makanan sambil membersihkan dunia, kata Anda, ya boleh. Tapi yang kita gambarkan bukan seperti ini gambarnya. Jadi kalau gambar hewan memakan sampah-sampah di kota, itu adalah karena ada perubahan dari tingkah lakunya. Perubahan habitnya. Kita lihat saja, kalau Anda lewat Lembah Hanai, itu kan banyak sekali kera-kera. Kera di sana karena sudah ada makanan melimpah dari para pengunjung, tidak ada dia berkeinginan untuk mencari daun-daun lagi ke dalam hutan atau buah-buahan ke dalam hutan. Kera itu pintar. Kan kalau secara taksonomi dia adik kita itu. Ya. Primat yang dekat dengan manusia itu adalah kera. Jadi tingkah lakunya kalau sudah dapat yang enak, dia tinggal menunggu-menunggu saja lagi. Dia untuk membiasakan dia kembali ke hutan, seperti sekolah orang hutan yang ada di Pulau Kalimantan itu tidak gampang. Bertahun-tahun dia bisa mengenali kembali mana tumbuhan yang bisa dia makan. Sementara kalau kita biasakan seperti yang Lembah Hanai atau daerah Bungus, itu mereka hanya menampung makanan dari pengunjung. Nah, kalau mereka tidak dapat, mereka menyerang lagi. Itu juga yang terjadi di Ngarai Sianok, di bagian atas itu, di panorama itu. Ya, kera-kera itu masuk ke rumah masyarakat melalui dapur itu mengambil apa aja. Panci-panci udah dibawanya itu, ke batang kayunya itu. Jadi tidak bisa terbuka pintu orang di sana. Itu kalau dia mulai kekurangan makanan. Ya, nah, jadi ini gambarnya yang kurang pas. Baik, yang 9. Nah, ada kebiasaan makan. Itu kebiasaan makan. Kebiasaan itu sesuai dengan apa yang kita makan. Nah, kalau kita misalnya manusia, kebiasaan makan kita bagaimana? Kalau kita, orang Indonesia, makan kita menggunakan tangan. Yang kita makan nasi. Rasanya kalau belum dapat nasi, belum makan. Tapi orang-orang yang berada di kutub, makanannya daging. Ya, main bakar saja daging. Tidak ada gulai daging, gulai kari, tidak ada itu. Gulai kambing tidak ada di sana. Mereka bakar saja daging, kalau tidak rebus saja. Kalau kita makan daging, sekarang makan daging, sekarang makan daging, pusing. Naik tensi kan gitu. Lihat aja Anda kalau ke Mekah nanti orang Arab tuh makan daging sekilo tuh sekali makan biasa aja. Nah, jadi kebiasaan makan. Nah, kalau dari segi hewan, mari dia kalau kita kelompokkan, Anda sudah tahu. Yang sering lupa ini saprophore atau saprophag, pemakan sampah. Nah, termasuk yang memakan adalah bakteri dan fungifor. Bakteriofor itu pencernaan oleh bakteri, penghancuran sampah oleh bakteri, dan yang fungifor ini adalah oleh jamur. Nah, kalau berdasarkan cara makan kita masuk yang mana nih? Monofag, oligofag, atau polifag? Kalau monofag, dia hanya satu spesies yang dia makan. Kalau oligo, beberapa. Kalau kita bagaimana? Manusia itu tong sampah. Semuanya dimakan.
tumbuhan, hewan, jamur, bakteri. Yakul Anda makan kan? Nah, itu kan bakteri itu. Ini manusia itu semuanya dimakannya. Nah, ya. Baik, jadi kita adalah polifag. Jadi kalau misalnya ada nanti soal ya, jelaskanlah mengapa manusia termasuk golongan polifag atau polifag tulisannya. Anda bisa jelaskan bahwa kita ini memakan semuanya. Nah, lebat tuang, tapi yang mudonya makan. Ya, ya. Tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, kita makan semuanya. Jadi katakanlah kita itu tong sampah sebetulnya. Ya, baik lanjut. Nah, kalau kita katakan ya, kalau food habit itu makanan yang biasa dikonsumsi. Nah, kalau feeding habit, itu yang kebiasaan makan kita tadi. Ini seharusnya pengertian food habit dan feeding habit berada di atas, di awal dari pembahasan kita, ya bukan di bawah. Nah, jadi kalau nanti kita menganalisis lambung hewan, ya yang mau penelitian analisis lambung hewan apa saja, maka kita akan mengatakan ada makanan utama, ya, ada makanan pelengkap, ada makanan tambahan. Nah, itu terhitung dari persen, ada kriterianya, ada persen-persennya dalam buku ekologi hewan itu, yang mana dikatakan makanan utama, mana dikatakan makanan pelengkap, dan mana dikatakan makanan tambahan. Kalau tidak ada makanan utama, maka makanan pelengkap yang banyak. Tidak ada makanan pelengkap, makanan tambahan ini bisa menjadi makanan utama. Kalau kondisi tidak ada. Tapi kalau kondisi normal, sama dengan kita, makanan utama kita apa? Nasi. Pelengkap kita apa? Sayur, buah. Makanan tambahan kita apa? Yang kita butuhkan sangat-sangat sedikit. Suplemen. Nah, yang salah bagi kita sering adalah adanya herbal-herbal yang mengatakan ini satu tablet herbal ini sama dengan 2 ikat besar bayam. Kadar Fe-nya. Padahal kita butuh Fe-nya sedikit sekali. Jadi kita membeli tapi cuma merusak ginjal karena kita buang lagi. Karena bahan-bahan yang over di dalam tubuh kita itu akan kita buang nanti keluar. Siapa yang bekerja membuang itu? Itu hati dan ginjal. Hati-hati makan herbal. Hati-hati minum minuman herbal. Wah, ini vitamin C-nya 1000. Nah, sudahlah minum vitamin. Oh, makan pula ini vitamin C-nya. Hemaviton, jreng. Vitamin C-nya sekian pula. Kita minum lagi. Sebetulnya kita sedang merusak ginjal dan hati kita. Karena dia akan kerja keras untuk membuang sisa makanan itu keluar. Nah, jadi itu gunanya dikatakan di sini bahwa ini bukan hanya makanan ikan saja. Bentar ya. Nah, sedang kuliah, Tanta. Oke ya. Yap. Waalaikumsalam. Baik ya, jadi makanan yang kita katakan itu bukan hanya ikan. Kita kan makanan ikan terdiri atas makanan utama, makanan pelengkap, makanan tambahan. Bukan hanya ikan, semuanya. Semuanya. Ya, semua makhluk hidup atau yang menambahkan hewan, ya ikan, ya sapi, ada makanan utamanya, ada pelengkapnya, ada pula yang makanan tambahan. Nah, jadi setiap spesies akan berbeda makanannya itu. Oke? Nah, baik. Silakan kalau yang mau ditanyakan nanti simpan dulu. Ya. Lanjut. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana cara makan? Kapan harus mencari makan? Kalian mengatakan kalau ikan, Bu, pagi orang mancing sama sore atau malam. Nah, kalau kita mau mendapatkan hewan-hewan, memburu hewan-hewan tertentu, kita melihat dia berada di mananya, kita cek pula kapan dia makan. Ada hewan makan dalam kegelapan. Ada hewan pemangsa itu malam. Ada siang, ada pagi. Ada dia tidur saja siang, malam baru bergerak. Jadi bisa saja ya, kebiasaan makannya itu akan mempengaruhi bagaimana dia mendapatkan makanan.
Kalau mangsanya atau prenya itu bergerak malam, otomatis hewan-hewan ini yang memangsa di malam hari tentu aktivitasnya di malam hari. Nah, kalau di malam hari bagaimana? Coba kelelawar makan. Kelelawar itu ada yang makan serangga, ada yang memakan buah, ada yang memakan darah. Semacam itu. Enggak sama. Walaupun kita katakan, oh kelelawar ya makan buah-buahan kita. Ya ada. Kelelawar ada yang makan serangga? Ada. Ada yang makan darah? Ada. Ya, dia akan menghisap itu sapi kah, apakah yang atau hewan-hewan liar lainnya di malam hari. Nah, bagaimana? Apakah dia ngelihat dengan mata? Beda dengan burung elang. Beda dengan burung hantu. Burung elang itu siang hari dengan mata yang sangat besar. Malam tidak ada burung elang itu mencari mangsa. Tapi burung hantu, walaupun matanya besar, tidak ada dia siang hari keluar cari mangsa. Dia malam hari. Ya, jadi semua makhluk hidup, semua hewan itu dilengkapi dengan perlengkapan yang sangat bagus oleh Allah. Kalau dia akan mangsanya banyak malam hari, maka indranya akan berkembang untuk menangkap mangsa yang di malam hari. Kalau mangsanya di siang hari, maka indranya akan berkembang untuk mangsa yang di siang hari. Nah, kalau kita manusia, biasanya gimana? Siang atau malam aktivitas? Siang kan? Nah, kalau ada pula manusia itu yang aktivitasnya di malam hari terus, nanti instingnya apa? Inderanya akan bergerak pula tuh, akan berubah pula. Matanya jadi sipit saja, nak ngeliat-ngeliat, telinganya saja lagi yang mendengar. Nah, tapi secara naluri, secara umum aktivitas kita adalah di siang hari. Maka kita dibekali dengan mata yang sangat bagus sehingga bisa melihat kondisi makanan kita pada siang hari dibanding dengan malam hari. Ada orang bertanam sawah itu pada malam hari? Tanam padi? Tidak ada kan? Nah, pasti orang tanam padi itu pada siang hari. Oke ya. Nah, baik. Silakan ada pertanyaan? Ya, sebutkan namanya. Atau adakah yang mencet? Tidak ada. Tahu sudah paham semua? Tidak ada? Oke, 5 menit lagi kalau tidak ada. Kita siap-siap untuk praktikum hari Rabu, ya, sesuai dengan petunjuk. Kemudian kita cek, masih kita pengamatan dari hari Rabu itu suksesi dari kayu lapuk yang kita letakkan. Jangan lupa pagi-pagi hari Rabu itu, sebelum kita mulai praktikum, sebelum 7:30, itu kayunya sudah diambil dari tempat kita meletakkan di SCC. Dibawa ke kampus, ya. Kemudian kita akan cek hewan apa saja yang ada di sana. Nah, membawanya jangan membawa lepas, tapi masukkan ke dalam plastik yang tertutup. Yang bisa menampung kayu itu dan plastiknya bisa dikunci. Kalau enggak sambil anak membawa, nanti sambil orang kuis dia udah keluar-keluar itu hewannya. Apakah semut keluar, atau ulat keluar, atau cacing keluar. Jadi pas kita mengambil di SCC, langsung dimasukkan ke dalam plastik, kalau bisa plastiknya transparan. Jangan plastik hitam. Ya, beli plastik transparan yang besar itu, sehingga kita bisa lihat. Kalaupun keluar dia pasti akan terganggu itu, karena kita bawa-bawa bergerak, dia akan terganggu, dia akan keluar dari kayu lapuk itu. Nah, kalau plastiknya hitam, kita tidak bisa lihat nanti loss kita. Maka pakailah plastik yang bening. Ya, nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Nanti siang jam 1 atau Ibu ada di kampus, ya pokoknya habis Zohor, kita selesaikan kuliah ini dulu. Kalau yang ada bertemu dengan Ibu, bisa kita lihat nanti. Pokoknya habis Zohor Anda temui Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau ada urusan, ya. Karena sampai Zohor Ibu masih berada
di rumah untuk kuliah di kelas yang satu lagi. Baik, kalau tidak ada, kita kembalikan kepada moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan materi hari ini dan kepada teman-teman. Ditutup langsung, Bu. Nah, baik, udah selesai. Baik, Nanda semua, kita siap-siap untuk minggu depan atau minggu satu lagi. Kita akan mengadakan ujian mid semester. Nanti Ibu diskusikan dengan Ibu Elza. Karena memang sesuai jadwal, sebetulnya minggu depan kita sudah mid. Baik, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kalau Ibu napa?